Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 24 Januari tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup Pujangga Gereja. Fransiskus lahir di Savoia pada tanggal 21 Agustus tahun 1567. Ia seorang yang cerdas, juga berpendidikan tinggi. Fransiskus kemudian ditahbiskan menjadi imam. Ia amat semangat membaktikan diri bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman umat. Meskipun karyanya banyak menemui rintangan dan terancam, ia tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Kemudian ia menggunakan cara lain untuk menyebarkan ajaran iman dengan menulis melalui pamflet-pamflet dan ditempelkan di seluruh dinding kota. Hal tersebut berhasil. Dalam waktu singkat, 25.000 orang bertobat. Tahun 1597, Fransiskus ditahbiskan menjadi uskup. Ia dikenal sebagai uskup yang bijaksana, ramah, dan menyayangi umatnya. Pendiri suster-suster visitasi ini meninggal tahun 1662 di Lyon, Prancis. Fransiskus adalah orang kudus yang merintis penggunaan surat kabar dalam pewartaan iman. Ia digelari pujangga gereja dan pelindung para penulis dan pers Katolik. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 1, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12, ayat 19, dan ayat 23 sampai 27. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga.
Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan, Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pelihara kedekatan dengan Tuhan supaya hati dan pikiran kita positif. Hari ini umat beriman Kristiani di seluruh dunia memperingati Santo Fransiskus dari Sales. Gereja hendak menghormati, mensyukuri kehadiran dan kesaksian hidupnya bagi umat beriman Kristiani. Gereja tentu saja juga mau belajar, berefleksi, meneladani dan memohon doa-doa Santo Fransiskus dari Sales ini untuk kehidupan umat beriman. Bacaan pertama hari ini dari kitab kedua Samuel berkisah tentang teladan iman seorang Daud. Setelah mendengar kematian Saul, Yonatan anaknya, dan banyak prajuritnya dalam peperangan dengan suku Amalek, mengajak orang Israel, Daud mengoyakkan pakaiannya, meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam. Kesedihan dan ratapan atas kehilangan Saul itu kemudian diekspresikan dalam bait-bait pujian, apresiasi, hormat, kenangan,
ratapan dan doa dari kaum Israel. Seluruh detail pengenangan, ratapan, pujian dan apresiasi terhadap kebaikan Saul dan Yonatan, doa-doa, penghargaan dan ingatan yang mendalam terhadap Saul dan kepemimpinannya adalah bagian dari kekompakan, keutuhan, kekuatan dan kekokohan umat Israel dengan pemimpinnya dalam iman dan pergulatan apapun juga, baik dalam sukacita, dukacita, peperangan, dan hidup harian yang rutin. Saudara-saudari terkasih, persis poin ini yang dikritik oleh Yesus dalam Injil. Injil berisi tentang pikiran negatif, hati kotor, salah paham, tuduhan tidak masuk akal dari kaum keluarga sendiri, para ahli Taurat yang menganggap dia tidak waras lagi, kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan saat melihat kerja keras dan kesetiaan Yesus yang mengajar tanpa henti bagi banyak orang. Hati dan pikiran yang tidak terbiasa dekat dengan Tuhan, segala hal baik, bermutu, positif, dan sangat bernilai justru dicap negatif, dicemooh, difitnah, diejek, diremehkan, tidak dihargai, dihina, disindir dan tidak dilihat sebagai berkat dan rahmat dari Tuhan. Hati yang kotor, tidak lurus, penuh kedengkian, busuk dan tidak benar akan selalu buta dan tertutup terhadap semua hal yang baik, apapun yang dikerjakan oleh orang lain. Jika sikap dasarnya adalah benci dan tidak suka, apapun yang dikerjakan orang pasti selalu dianggap jahat, tidak benar, dan berasal dari setan dan tidak baik. Kita belajar memelihara hati yang positif dan dekat dengan Tuhan. Di titik inilah sumber seluruh sikap dan reaksi kita terhadap semua hal yang dialami. Hati yang jarang dekat dengan Tuhan akan selalu kotor dan selalu saja negatif terhadap orang lain. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.